Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumil jum'ati mi'ata marratin kataballahu aminan min fazail akbari yaumal qiyamah. Al hadis au kama qala sadaqal adim wa sadaqa rasul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman yang senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun nikmat yang telah dianugerahkan, bahkan sampai yang kita nikmati. Lebih-lebih siang hari ini kita masih dipilih dan dimampukan oleh Allah untuk hadir di tempat ini melaksanakan rangkaian ibadah di Sayyidul Ayyam, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga apapun yang telah diberikan Allah kepada kita ini akan menjadikan motivasi bagi kita, akan menjadi pelecut kita untuk menjadi mukmin yang semakin baik. Apalagi sebagaimana yang harus kami sampaikan sebagai rukun dari khotib, mari kita berusaha untuk meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Imtitsalu awamirillahi wajtinabi nawahi. Kita kerjakan semua perintah Allah dan kita jauhi, bahkan kita tinggalkan semua larangan Allah atas dasar iman dan hanya satu tujuan, mengharap ridha Allah. Karena ma'asyiral muslimin, kalau kita mampu melaksanakan dua hal ini, maka insyaallah kita akan tergolong orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap hari Jumat kita selalu diingatkan oleh khotib tentang satu ayat yang sebagaimana mukadimah yang kami baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepadaku dengan cara apa? Berkatalah yang baik-baik saja, berucaplah yang membawa manfaat. Karena dengan ucapan yang baik, ucapan yang membawa manfaat, maka akan ada fadilah yang akan menyertainya, yaitu yuslih lakum a'malakum. Maka semua amal yang akan kita kerjakan insya Allah akan dicatat juga sebagai amalan yang baik. Bahkan yang kita nantikan fayaghfir lakum dunubakum, ucapan kita yang baik, ucapan kita yang bermanfaat pun akan menjadikan penyebab Allah akan memberikan maghfirah, Allah akan mengampuni semua salah dan dosa kita. Ma'asyiral muslimin, ayat ini kadang-kadang kita dengarkan, naudzubillahi min dzalik, jangan hanya sebagai pelengkap pendengaran kita masuk kanan keluar kiri. Karena sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kepada hambanya, di balik itu Allah tidak ingin hamba-hambanya yang sudah beriman ini akan luntur, akan turun derajat keimanannya. Makanya ayat ini didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini adalah sebagai cinta Allah kepada orang-orang yang beriman, agar tidak menjadikan imannya luntur, imannya turun. Dengan cara apa? Sangat simpel. Takwa kepada Allah. Dalam perintah ini Allah menyuruh kita untuk berkatalah yang baik-baik saja. Bahkan tolak ukur keimanan kita pun sebenarnya adalah bagaimana kita mampu untuk menjaga lisan untuk berkata yang baik. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu
falyukrim dhaifa falyakul khairan aw liyaskut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu, muliakanlah tamumu, dan yang terakhir berkatalah yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu berkata baik, kata Nabi, aw liyaskut, lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lisan kita ini ternyata pun menjadi tolak ukur apakah kita termasuk orang yang selamat atau tidak. Karena suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang umatnya, ya Rasulullah, mana jata? Apa yang bisa menyelamatkan kami ya Rasul? Apa yang bisa menyelamatkan kami ya Rasul? Mendapatkan pertanyaan ini, Nabi tidak menjawab solatmu, zakatmu, puasamu, bacaan Qur'anmu, atau haji dan umrahmu. Tidak kali ini. Tapi yang dijawab Nabi, yang bisa menyelamatkanmu adalah amlik alaika lisanaka wa abqi khati'atika. Yang bisa menyelamatkanmu hanyalah engkau bisa menguasai lisanmu lewat ucapanmu, dan engkau menangisi takut kepada Allah karena dosa-dosa. Mendengar jawaban ini tentu umat merasa heran. Ya Rasul, mengapa bukan solatku? Mengapa bukan sodakoku, puasaku dan sebagainya? Karena kata Nabi, kelak di suatu masa umatku akan menjadi orang yang ahli ibadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Tapi di sisi lain, ibadah-ibadah itu justru tidak menjadikan catatan kebaikan baginya, karena tidak mampu untuk mengontrol, untuk menguasai lisannya. Ma'asyiral muslimin, naudzubillahi min dzalik. Betapa kita melihat saat ini lewat media sosial apapun itu namanya, bagaimana seseorang dengan mudahnya mengatakan kejelekan, bahkan mengarahkan, menggiring kita untuk menyimpulkan kekurangan, bahkan mungkin juga menjadi fitnah. Kalau ataupun yang diucapkan itu ada benar, bukankah ini ghibah, ma'asyiral muslimin? Bahkan kata Nabi, la yadkhulul jannah ghibbun, tidak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah kalau sering membicarakan orang lain, walaupun yang dibicarakan itu kebaikannya, apalagi kejelekannya. Atau mungkin sampai-sampai menggiring kita pada hal-hal yang mungkin tidak dilakukan oleh orang yang dibicarakan, dan ini termasuk namimun. Bahkan Nabi mengecap, la yadkhulul jannah namimun, tidak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah, orang-orang yang menggunjing, orang-orang yang menceritakan, menguraikan kejelekan orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi pun dalam hadis yang lain mengingatkan kepada kita, salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dari lisannya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah sudah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan untuk berbuat kebaikan, apalagi istiqomah dalam beribadah, iringi dengan kemampuan kita untuk menjaga lisan kita. Jangan jadikan ibadah yang kita laksanakan, sholat, baca Quran, sodako, puasa, pada akhirnya akan rusak, dikotori karena ketidakmampuan kita untuk menjaga lisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi mengatakan sesungguhnya selain agar tidak menurunkan iman kita, selain agar kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika kita mampu untuk mengendalikan lisan kita dan berkata yang baik bahkan memberi manfaat, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana sabda Nabi, tuba liman malaka lisanahu wa wasa'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Sungguh beruntung, kata Nabi. Siapa itu? Umatku. Yang bagaimana ya Rasul? Yang mampu menguasai lisannya, yang mampu mengendalikan ucapannya, yang mampu untuk menjadikan lisan lewat ucapannya membawa kebaikan, maka itulah orang yang beruntung. Bahkan kata Nabi, di sisi lain selain menguasai lisannya, wa wasa'ahu baituhu, orang yang tentram dalam rumahnya. Tentram dalam arti selalu menghiasi rumahnya dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan berzikir, bacaan Al-Quran,
Karena kata Nabi, ketika kita mampu menghiasi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, maka itu adalah pencegah dari apapun yang kita lakukan lewat lisan kita mengarah kejelekan, maka itulah sebagai pencegahnya. Apalagi kita bisa menghiasi rumah kita, menerangi rumah kita dengan bacaan Al-Quran, maka itu pula yang menjadikan kita akan diselamatkan oleh Allah ketika lisan kita mulai digiring oleh setan untuk berkata yang tidak baik, bahkan tidak membawa manfaat. Yang terakhir kata Nabi, orang yang beruntung adalah wabaka ala khotiatihi, orang yang bisa menangis karena takut, karena menyesali perbuatan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, ingatlah, tidak hanya kita umat Rasulullah yang bisa menguasai lisan bahkan menangis. Nabiullah Adam ketika sudah dihukum oleh Allah dipindahkan ke dunia, apa yang dilakukan beliau? Tidak ada ucapan yang mengalir dari lisannya kecuali istighfar lewat kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat taubat Nabiullah Adam. Dan di sisi lain, Nabiullah Adam pun mengiringi dengan menangis selama 300 tahun, bahkan 100 tahun diantaranya Nabiullah Adam tidak berani mengangkat wajahnya karena malu dan takut kepada Allah, karena hanya melanggar perintah Allah. Nabi Nuh pun juga demikian. Dalam riwayat 300 tahun beliau menyesali ketidakmampuannya untuk menyelamatkan anaknya sendiri Kan'an untuk memeluk dan bertauhid. Beliau menangis, beliau beristighfar selama 300 tahun. Nabi Daud pun juga melakukan yang sama. 40 hari beliau menjaga lisannya dengan ucapan istighfar dalam keadaan sujud, sampai-sampai di area sujudnya tergenang air tangisan Nabiullah Daud, menjadikan tanah di sekelilingnya subur. Bahkan Nabi Yahya pun juga demikian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun, Masya Allah, ketika mendengar sang putri melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada ucapan yang keluar dari lisan beliau kecuali ingin bertobat, bahkan menangis. Menangisnya Rasulullah bukan menyesali perbuatannya, karena Rasulullah orang maksum, tapi Rasulullah menangisi kita umatnya, yang kata Nabi, kelak suatu zaman umatku akan ada yang tidak bisa mengendalikan lisannya walaupun dia ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa naifnya ketika kita dibela Rasulullah dengan tangisannya. Bahkan ketika beliau sakaratul maut masih meminta kepada Allah agar rasa sakit dikala sakaratul maut dilimpahkan kepada beliau. Kita tidak mampu untuk menunjukkan bahwa kita umat Muhammad yang bisa mewarisi semua akhlakul karimah Rasulullah, terutama dalam ucapan. Mudah-mudahan seiring dengan kemampuan kita untuk ingat kepada Allah, untuk ingat dan meniru semua perilaku Rasulullah, akan menjadikan jalan kita untuk menuju orang-orang selamat lewat lisan, lewat kemampuan mengendalikan ucapan-ucapan kita. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa syiril asrar wal tiryahil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala washabi adhar adada ni'amillahi wa ikhdari. Amma ba'du ayyuhal hadirun ikhwatal iman, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Rabb wa sallim akhina jami'il mu'minin fi Palestin. Allahumma arhamna ya Allah warham jami'al mu'minina fi Palestin. Allahumma ya Allah sallimna ya Allah wa sallim akhina jami'il mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur man nasruddin muhdil man khudal muslimin wa adil khudal muslimin ada damir. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal fakhsa wal munkar was suyuf wal mihan dhaharu minha wa ma batan min baladina hadha khawasa wa min buldanil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'al ya Allah abdan syakuran, ij'al ya Allah abdan saburan. Allahumma ya Allah jammilna bil afiyati was salamah wa khaqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama wa waqfina lil amali salihatin wa anta radin anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum fazkuruhu 'ala ni'ami yazidkum fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.